Terima kasih. Selamat pagi, Om Swastiastu. Saya atas nama Dewayu Putut Mariani, kelas C afiliasi nomor NIM 7124220168. Sekarang akan melakukan perekaman video untuk ujian persalinan. Kita Swastiastu. Sakit sekali, Bu. Oh iya, duduk dulu. Iya, aduh. Mulai kapan ya bisa dipinjam bukunya ya? Mulai kapan Dari sakitnya? tadi pagi, Bu. Dari Bangun tadi tidur pagi. kok sudah sakit ya Jam rasanya. berapa? Dari jam 6 tadi sudah Oh. sakit-sakit ini, Bu. Oh, setiap udah menit datang Setiap sakit. 5 menit sudah sakit lagi. Setiap 5 menit. Terus mekelu-mekelu tekan sakit kan? Iya. Nantinya 5 menit hilang lagi lah sakit sudah mulai. Oh, setiap 5 menit ya. Iya, terus seperti itu sakitnya. Kira-kira berapa lamanya? Ada sampai 20. Ada dia Detik sampai misalnya hampir 40 detikan itu sudah sakit. Oh, Mama hilang lagi, sakit lagi 5 menitnya gitu, Bu. ada keluar gini? Ada air keluar ketuban? lendir. Ketuban ada? Tidak, cairan enggak. Kayak bertambah-tambah men itu, Bu, keluar lendir itu ya, lendir. isi darah jadi takut saya. Gini. Terus hanya ini udah lengkap. Terus main terakhirnya tanggal 12 Januari 2020. Iya. Terus perkiraannya harusnya tanggal 19 Oktober Maju ini, Bu, 2020 ya. maju lagi 9 hari ya. Iya. Maju 9 Nggak hari apa-apa, tapi Bu, ya. nggak apa-apa ya. Iya. Normal itu ya. Iya. Sudah sempat saya beli makan bubur Ya. sedikit. Ya. Kencingnya biasa ya. Iya. Gini. Ya, selanjutnya sekarang Ibu periksa dulu Iya, Bu. beratnya ya. Ya, beratnya 55. Duduk dulu ya. Selanjutnya tangan sesuai 6 langkah. Selanjutnya kita lakukan pemakaian handphone. Aduh, sekarang Oke, periksa, Bu. sekarang ya. periksa perutnya ya. Iya, Bu. Ye, tidur dulu, ya miring dulu, ya. Bu, sakit Ya, sekali, nadah Bu. ya. Ya, kita lakukan pemeriksaan dari kepala, terus matanya, terus kelenjar tiroidnya, buah dadanya, apakah ya nyonyo apa pesu? Bu, kelihatan sudah sedikit, Bu, kuning-kuning Oh. itu, Bu. Ya, gininya putingnya udah dibersihin biasanya. Sudah. Sudah ya. Sekarang dilakukan pemeriksaan abdomen. Dilakukan Leopard 1 yaitu untuk menentukan tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uterinya didapatkan 30 cm. 3 jari di bawah PX. Terus Leopard 2-nya didapatkan bagian yang mendatar yaitu bagian kiri. Leopard 3 kepala sudah tidak bisa digoyangkan. Leopard 4 kepala sudah tidak bertemu atau divergen. Selanjutnya juga kita lakukan pemeriksaan ekstremitas bawah, tidak ada odem pada kaki dan tangan, tidak ada varises, tidak ada. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dalam. Kita pakai handskun untuk pemeriksaan dalam. Handskun yang DTT dilakukan pemeriksaan dalam
dari luar tanpa ada blood slam, terus dilanjutkan tidak ada kelainan pada vulva dan tidak ada kondiloma, tidak ada nanah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 8 cm dengan effacement 75%, teraba kepala, denominator kiri depan dengan ubun-ubun kiri depan, terus ketuban masih positif dan tidak ada bagian terkecil di bagian bawah. Penurunan pada HODS 2+ dan tidak teraba bagian terkecil anak di terdepan, terendah. Setelah pemeriksaan, kita lakukan cuci tangan seperti tadi, 6 langkahnya. Setelah itu kita lepas handphone, buang di tempat sampah. Lanjutkan dengan dokumentasi melengkapi kartograf yang tadi yang kita sudah lakukan pemeriksaan dan lakukan analisa datanya, permasalahannya. Ya. Ini Bu ya, setelah diperiksa bahwa Ibu udah ada tanda-tanda melahirkan, pembukaannya udah 8 cm, udah di bawah itu udah bagus ya. Air ketubannya belum keluar, itu udah bagus. Nanti Ibu dulu nanti saya pindahkan ke ruang tindakan ya. Nanti memang agak sakit nanti ini ya. Nanti Ibu tadi napas panjang, lepaskan melalui mulut tapi pelan-pelan ya. Misalkan alihkan gininya perhatiannya ya. Jangan terfokus pada sakitnya ya. Bisa nanti itu saya sudah siapkan minyak aromaterapi, bisa Ibu hirup-hirup di sana nanti untuk menghilangkan rasa nyerinya Ibu ya. Urut-urut Bu. Oh boleh, bagus sekali ya. Tolong Bapak nanti bantu untuk urut-urut ibunya ya. Nanti bisa diambil di daerah punggungnya di sini Pak ya. Terus di bagian belakangnya di sini di urut-urut ya, atau di bagian kaki daripada ibunya ya, 5 cm di sini diurut-urut untuk mengurangi nyerinya ya. Kalau jangan ingat Ibu, jangan fokuskan ke nyerinya ya, sakitnya ya. Pakai napas sambil gayatri mantra ya. Ibu ya. Nanti Ibu juga bisa memilih cara melahirkan gimana, mau gimana aja enaknya Ibu, mau nyara miring atau boleh Bu, boleh ya, boleh nanti didampingi sama bapaknya di belakangnya juga boleh ya. Ya Bu, terima kasih. Kita melakukan dokumentasi, kita lakukan persiapan alat. Di sini kita perlu siapkan partus set yang isinya di sini klem 2, gunting epis kalau diperlukan episiotomi, terus gunting tali pusat, umbilical cord, spade, deli, has, dan juga kita siapkan etting set bila diperlukan tindakan penjaritan luka, dilengkapi dengan benangnya. Terus kita siapkan oksitoksin, selop tangan yang steril. Kita siapkan juga emergensi perdarahan atau nianya, air klorin, air DDT, air bersih, air hangat, bengkok, tempat tali pusat juga kita siapkan. Di sini juga kita siapkan
perlengkapan ibu seperti kain, baju, celana dalam, softtek, terus handuk untuk bayi kita siapkan handuk, ini selimut dan pakaian bayinya. Dan untuk kita nanti menolong persalinan, apalagi dalam masa pandemi, kita melakukan pertolongan persalinan dengan menggunakan APD level 3. Sekali Bu, saya kok pengen buang air besar ini Bu. Oh ini, coba tak lihat dulu ya. Aduh. Oh iya ya, memang benar ini pulsanya sudah menonjol, anusnya sudah terbuka. Ya, ini dulu Bu ya, menyiapkan dirinya dulu. Kita lakukan motong oksitoksinnya, menyiapkan oksitoksinnya. Kita pasang handphonenya. Setelah itu kita ambil pipe-nya, kita tarik oksinya, selanjutnya kita masukkan. Aduh, sekali Bu. Ini apa rasanya mau keluar ini Bu? Nggih, coba tak bisa ya. Aduh. Oh, ditemukan. Sudah pembukaannya lengkap. Tidak teraba lagi. Porsio. Denominatornya, ubun-ubunnya sudah di depan. Kodnya kod 3. Masih teraba air ketuban, tidak teraba bagian terendah janin. Penurunannya kod 3. Selanjutnya kita lakukan amniotomi. Kita dekatkan alat. Kita bersihkan dulu, tangan dikeluarin, bersihkan ke air DTT. Kita ambil setengah koper, langsung kita cek ininya. Gimana Bu? Makasih Bu, sakit sekali pengen buang air besar, saya pengen ngedat. Oh ya, ini terakhir setelah terjadi penurunan puncak heatnya, kita lakukan amniotomi. Kita ambil setengah koper, kita masukkan, telusuri di Kurang sakitnya Bu. Ibu, saya pecahkan dulu air ketubannya ya, biar tambah cepat lahirnya ya dia. Ya, kita patok hati-hati. Setelah itu kita keluarkan, lebarkan ininya, selaput ketuban yang ini. Kita temukan air ketuban keluar jernih. Ya Bu, pelan-pelan ya. Terus setelah itu kita pindahkan alat, kita cuci tangan di air DTT. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan auskultasi. Yakinkan ditemukan pemeriksaan auskultasinya 140 kali per menit. Aduh, pengen ngedat Ibu. Aduh, sakit sekali. Oh itu, ya. Ya, sambil nunggu itu, bagaimana kalau Ibu miring? Boleh saya ngedatnya gini aja Bu. Oh itu, oh ya. Bu ya. Bisa Bapak bantu ibunya ya, bapaknya di belakang. Sokong, ya, bantu ya.
ibunya ya. Ya, ya. Ya, pada saat ada sakit-sakit gitu, ibu bisa ngeden ya, tarik napas panjangnya. Ya, ini kakinya agak tarik dikit ya. Iya. Pengen ngeden Bu, boleh Bu. Ini silakan ya. Ya, ngeden ya. Pinter ibu, pinter. Kepala sudah sampai 5-6 cm. Kita lanjutkan dengan memasang. Aduh. Pengen ngeden lagi. Ya, pinter ibu, pinter. Aduh, pengen ngeden. Ya, taruh di bawah bokong. Dan Aduh. Aduh, sakit sekali. Aduh. ya, pinter ibu, pinter. Ya, aduh. Pengen lagi boleh Bu. Iya, iya, silakan Bu, lanjut Bu. Ya, ya, pinter ibu, pinter. Ya, ya, sampai di pungkionnya, sampai di Aduh. bawah gini, kita lanjutkan. Kepalanya sudah lapis, kita bersihkan dulu. Oke, nah, kita lakukan pemeriksaan tali pusat, apakah ada belitan tali pusat. Ternyata tidak ada belitan. Pengen ngeden lagi. Sambil menunggu putaran pasti luar. Sudah terjadi putaran pasti luar, tangan kita lakukan di parietal, yaitu untuk melahirkan bahu. Ditarik turun untuk melahirkan bahu depan, ditarik naik untuk melahirkan bahu belakang. Selanjutnya pindahkan tangan ke belakang yang di bawah untuk menyangga kepala dan badan bayi, dan tangan yang kiri menelusuri tubuh bayi, tangan bayi depan. Setelah itu bayi lahir, kita lihat jam, tepat jamnya jam 1:15 ya. Aduh, sakit bayi saya. Kita ya ibu, kita lakukan IMD ya Bu ya. Pegang ibu ya. Ya, Bapak bantu Pak. Ya, bersihkan. Yang ganti dulu ya. Juga kita lihat kondisi ibu, meyakinkan apakah ada janin yang kedua atau tidak. Kita kata tidak ada janin yang kedua. Selanjutnya kita lakukan penyuntikan oksitosin. Dilakukan penyuntikan oksitosin di paha ibu. Ibu, saya mau suntik dulu ya biar kontraksi perutnya ibu bagus ya, biar nggak terjadi pendarahan ya. Permisi ibu. Sudah dilakukan penyuntikan, selanjutnya kita buang pada tempatnya. Setelah itu sambil lihat kondisi ibu, kita lakukan setelah lebih 1 menit, tidak berdenyut lagi tali pusatnya, kita lakukan pemotongan tali pusat dengan jarak 2 cm dengan menggunakan umbilical cord. Setelah itu pasang klem dengan jarak 2-3 cm. Setelah itu dilakukan pemotongan tali pusat.
pegangan tali pusat, tangan kiri menekan suprasimfisis dengan dorsal crania, yaitu mendorong ke atas, tali pusat memanjang tampak. Kita dekatkan lagi, sudah memanjang. Kalau sudah tampak sebagian, pindahkan tangan keduanya, lakukan pemutaran menutupi bagian maternal daripada tali pusat plasenta. Setelah itu kita buka plasenta, jadinya lepas plasenta, taruh pada tempat plasenta. Kita lakukan massase pada mulut ke arah jarum jam. Ambil observasi pengeluaran daripada ibu. Tidak terjadi perdarahan, kita lakukan pemeriksaan plasenta. Lakukan pemeriksaan, tidak ada kotiledon yang tersisa. Hubung janin juga tidak ada robek. Kita lakukan cuci tangan dulu dan keringkan dengan tisu. Selanjutnya kita periksa lagi kontraksi ibunya bagus, bayinya juga masih melakukan IMD dengan sempurna. Lakukan pemeriksaan ibunya. Gimana Bu? Ada pusing rasanya? Tidak Bu. Gimana setelah kelahiran bayinya? Aduh, saya merasakan lega sekali. Senang sekali anak saya sudah lahir. Iya, Hilang sakit perutnya hilang. Tadi ini nanti miliknya ya, Iya, Bu. biar kontraksinya lebih bagus. Nanti ibu juga rasakan nanti di perutnya ini, kalau kenceng ini berarti bagus ya. Berarti kemungkinan untuk terjadi perdarahan itu tidak terjadi ya. Sambil kalau umpamanya lembek, nanti dipijit gini ya, putar gini ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Dilakukan pemeriksaan tensi, tekanan darah pada ibunya, tensinya bagus, 110. Selanjutnya kita lakukan merapikan alat-alatnya. Alat-alat kita rendam pada air klorin selama 10 menit. 10 menit kita rapikan ibunya, kita ganti gininya, ganti angkat dulu ya, biar bersih dikit ya, biar rapi ya. Oke. Ya. Setelah 1 jam ibunya, bayi sudah selesai lakukan IMD dan kontak kulit sama ibunya, maka bayi kita pindahkan ke tempat perawatan untuk mendapatkan
vitamin K dan perawatan selanjutnya. Untuk setelah 1 jam postpartum, IMD sudah selesai dilakukan, maka selanjutnya kita lakukan pembersihan daripada bayinya. Bekas-bekas darah kita bersihkan dengan sisir, kita lap bayinya biar tetap hangat, terjaga kehangatannya. Setelah itu kita bersihkan, lakukan pemeriksaan antropometri, timbang berat badannya, yakinkan biar tidak terjadi kedinginan, pakaikan alas pada timbangannya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lingkar kepala, didapatkan 33. Kita lanjutkan pada pemeriksaan dada. Kita dapatkan 30. Setelah itu bayi sehat, kita lakukan diberikan salep mata pada bayinya untuk mencegah infeksi. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemberian vitamin K untuk mencegah perdarahan pada bayi, yaitu diberikan pada paha kiri, vitamin K-nya 0,5 ml. Setelah itu baru kita pakaikan pakaiannya. Kita lengkapi pakaian bayinya biar untuk menjaga kehangatan bayi. Setelah 1 jam setelah pemberian vitamin K, kita lanjutkan dengan pemberian imunisasi hepatitis Uniject. Diberikan titik Uniject-nya di paha kanan. Suntikkan di paha kanan dan perhatikan juga reaksinya, apakah ada perdarahan atau tidak. Setelah itu kita bungkus lagi, kembalikan ke kita kasih ibunya untuk rawat gabung bayinya.